Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 2 tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Semua anggota keluarga tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tugas yang diberikan tentu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Misalkan, ayah berperan sebagai kepala keluarga yang salah satu tugas utamanya adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan ibu, salah satu tugas utamanya adalah membantu ayah mengurus rumah tangga, misalnya dengan memperhatikan gizi keluarga. Lalu, untuk anak-anak tentu ada tugasnya. Salah satunya adalah belajar. Selain itu, kamu juga berkewajiban untuk membantu ayah dan ibu di rumah. Misalnya, membantu menjaga kebersihan, mulai dari kamarmu sendiri, yaitu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, itu bisa kamu lakukan ya, dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Orang yang lebih muda tentu harus menghormati yang lebih tua. Salah satunya adalah dengan menjaga kesantunan dan merendahkan suara saat berbicara. Misalnya, ketika kita berbicara terhadap ayah dan ibu, kita harus menunjukkan sikap hormat kepada mereka. Salah satunya dengan berbicara dengan suara yang lembut. Ingat ya, tidak boleh sambil marah-marah. Lalu, orang yang lebih tua harus menyayangi, menjaga, dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Misalnya, jika kamu punya adik, nah, sebagai orang yang lebih tua, tentu kamu harus menyayangi, menjaga, dan membimbing adik kamu dengan penuh kasih sayang. Selain kemampuan yang berbeda, setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas adalah ciri khusus yang dimiliki oleh setiap orang. Ciri khas inilah yang membuat adanya keberagaman. Nah, kita dapat menyimpulkan jenis keberagaman itu ada pada 6 tipe ini ya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada 2. Yang pertama adalah perempuan. Misalnya ibu kamu, nah itu kan jenis kelaminnya perempuan. Lalu ada jenis kelamin laki-laki, misalnya ayah, jenis kelaminnya laki-laki. Lalu yang kedua adalah ciri tubuh. Kalau kamu perhatikan foto ini, tentu beda-beda dari yang pertama bisa dilihat adalah warna kulitnya. Jadi warna kulit setiap orang itu belum tentu sama. Ya, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang. Kemudian jenis rambut, ada yang lurus, ada yang keriting. Terus kemudian tinggi badannya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kegemaran. Kegemaran itu artinya kesukaan. Nah, kesukaan setiap orang kan berbeda. Misalnya, kegiatan yang disukai. Nah, ada yang suka bersepeda, suka membaca buku, suka melukis atau menggambar. Kemudian ada yang suka berolahraga. Selain kegiatan, bisa juga berupa makanan kesukaan, makanan kegemaran. Misalnya, ada yang suka makan mie atau pasta, atau ada yang suka makan sayur dan buah, ada juga yang suka makan permen, dan sebagainya. Bisa juga berupa kesukaan, ya. Nah, lagu kesukaan setiap orang kan juga berbeda-beda. Berikutnya adalah agama. Kalau kamu perhatikan, di sekolah itu agama teman kamu pasti ada yang berbeda ya. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Umat Islam beribadahnya di masjid ya. Kemudian ada agama Kristen. Agama Kristen, umat Kristen itu beribadahnya di gereja. Lalu ada agama Katolik. Nah, umat Katolik itu beribadahnya di gereja Katolik. Jadi gereja Kristen dan gereja Katolik itu berbeda ya. Lalu ada yang beragama Hindu. Umat Hindu beribadahnya di pura. Kemudian ada umat Buddha. Umat Buddha beribadahnya di wihara. Dan yang keenam, yang terakhir adalah Konghucu. Nah, umat Konghucu beribadahnya di kelenteng. Nah, ini 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian ada suku bangsa. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Nah,
Tentunya di dalam pulau-pulau itu tinggal berbagai jenis suku. Misalnya, suku Sunda di Pulau Jawa, ada juga di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, lalu di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, dan sebagainya. Yang terakhir adalah usia. Di tematik kamu digolongkan 3 kategori untuk usia. Untuk usia 0 sampai 12 itu disebutnya anak-anak. Jadi biasanya kalian nih yang masih SD itu termasuk dalam kategori anak-anak. Kemudian usia 13 sampai 17 biasanya kakak-kakak SMP dan SMA ya, itu termasuk ke dalam remaja. Kemudian yang berusia 18 ke atas itu sudah masuk ke kategori dewasa. Misalnya nih Bu Anita nih sudah lebih dari 18 tahun, itu masuknya ke kategori dewasa. Nah, ingat ya nak ya, meskipun berbeda, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Kerukunan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan, serta hidup yang damai. Nah, tugas kamu sekarang adalah mari banyak membaca agar kamu semakin memahami tugasmu sehari-hari dan jenis keberagaman yang ada di sekitarmu. Ingat ya, untuk tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan. Terima kasih.